Malam itu, hujan gerimis turun membasahi pekarangan rumah Doni. Lelaki itu duduk di beranda dengan sebatang rokok di tangannya. Wajahnya muram, pikirannya kacau. Bisnisnya bangkrut, utangnya menumpuk, dan rumah tangganya hampir hancur. Seseorang memberinya saran, datang ke seorang dukun terkenal di desa sebelah. Katanya, sang dukun bisa memberikan kekayaan dalam semalam, tapi tentu saja tak ada kekayaan tanpa pengorbanan. "Apa kau siap membayar harga yang diminta?" tanya dukun itu dengan suara berat. Doni menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" Dukun itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah guci hitam. "Kau akan mendapatkan tuyul ini, tapi dia butuh susu manusia agar tetap kuat. Istrimu harus menyusuinya setiap malam." Doni terdiam. Ini bukan sekadar tumbal biasa. Ini berarti istrinya, Mira, harus merelakan tubuhnya untuk makhluk halus. "Kalau kau menolak, kau bisa pergi sekarang," lanjut sang dukun. Doni menunduk, pikirannya berkecamuk. Tapi bayangan rumah besar, mobil mewah, dan hidup tanpa beban utang membuatnya mengangguk. "Aku setuju." Dukun itu tersenyum puas. "Kau harus melakukan ritualnya malam ini." Doni pulang membawa guci hitam itu, tak tahu bahwa keputusannya akan membawa bencana besar bagi keluarganya. Doni tiba di rumah dengan langkah ragu. Di tangannya, guci hitam yang diberikan oleh dukun terasa berat, bukan karena bobotnya, tetapi karena konsekuensi dari kesepakatan yang baru saja ia buat. Mira, istrinya, yang baru selesai menidurkan anak mereka, menatap Doni dengan heran. "Kamu dari mana malam-malam begini?" Doni menghela napas panjang, lalu duduk di depan istrinya. "Aku punya cara supaya kita bisa kaya, Mir. Aku sudah menemui seseorang yang bisa membantu kita." Mira mengernyit. Firasat buruk langsung menyelinap dalam hatinya. "Siapa?" Doni membuka guci itu. Aroma anyir segera menyebar di ruangan. Dari dalam guci terdengar suara lirih, seperti bayi yang baru lahir. Mira mundur dengan wajah pucat. "Apa ini, Don?" "Ini tuyul," jawab Doni pelan. "Dia akan membuat kita kaya, tapi ada syaratnya." Mira menatap suaminya dengan kengerian. Jantungnya berdebar keras. Ia bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. "Tuyul ini harus diberi susu manusia setiap malam," lanjut Doni. "Kamu yang harus menyusuinya." Mata Mira membelalak. "Kamu gila. Itu bukan bayi manusia, Don. Itu makhluk halus." "Aku tahu." Suara Doni meninggi, matanya memerah. "Tapi ini satu-satunya cara. Kita bisa keluar dari kemiskinan, Mir. Kita bisa hidup enak, gak perlu pusing mikirin utang." Mira menggeleng kuat. "Aku gak mau, aku bukan ibu tuyul." Doni mendekap wajahnya, berpikir keras. Ia tak bisa membiarkan kesempatan ini lepas. Jika Mira menolak, maka pesugihan ini akan gagal. "Aku mohon, Mir." Suaranya melembut, berusaha membujuk. "Kamu cuma perlu menyusuinya sebentar tiap malam. Gak ada yang akan tahu. Kita akan hidup berkecukupan." Mira diam. Pikirannya bercampur aduk. Ia tak pernah membayangkan akan berada dalam situasi mengerikan seperti ini. Tapi di sisi lain, ia tahu betapa terpuruknya kehidupan mereka. Di luar, bulan purnama bersinar terang. Angin malam berhembus pelan, membawa kesunyian yang mencekam. Akhirnya, dengan berat hati, Mira mengangguk. "Hanya sebentar?" Doni mengangguk cepat. "Iya, aku janji. Sebentar saja." Malam itu Mira berlutut di lantai kamar mereka, sementara Doni membuka guci hitam di hadapannya. Dari dalam guci, makhluk kecil itu muncul. Kepalanya botak, matanya besar dengan iris merah menyala. Tuyul itu tersenyum, menampakkan giginya yang kecil dan tajam. Dengan gerakan cepat, ia merangkak mendekati Mira. Mira memejamkan mata, menahan napas, dan menarik baju tidurnya perlahan. Saat bibir dingin tuyul itu menyentuh kulitnya,
tubuhnya langsung menggigil hebat. Malam pertama menyusui tuyul pun dimulai. Mira terbangun dengan perasaan aneh. Dadanya terasa sedikit nyeri, seperti ada sesuatu yang menghisapnya semalaman. Doni masih tertidur pulas di sampingnya. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding kemarin. Mira menatap ke cermin di sudut kamar. Ada bekas merah samar di kulitnya, tepat di area yang semalam disentuh oleh tuyul itu. Ia mengusapnya pelan, lalu menghela napas panjang. Di luar, ayam berkokok menandakan pagi sudah datang. Mira bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur, berusaha mengalihkan pikirannya dari kejadian mengerikan semalam. Tapi saat ia membuka kulkas, matanya membelalak. Rak yang semalam hanya berisi beberapa telur dan sebotol air mineral, kini penuh dengan makanan. Ada ayam panggang, susu kotak, dan bahkan beberapa tumpukan uang 100 ribuan yang terselip di antara rak. Mira menutup kulkas itu dengan napas tersengal. Apakah ini ulah tuyul itu? Seolah menjawab pertanyaannya, suara Doni terdengar dari belakang. "Kita sudah mulai kaya, Mir," katanya sambil tersenyum lebar. Mira menatap suaminya dengan takut. Apa yang baru saja mereka mulai? Malam itu, Mira duduk di tepi tempat tidur dengan perasaan gelisah. Matanya terus memandang guci hitam di sudut kamar. Ia masih berharap semua ini hanya mimpi buruk, tapi rasa nyeri di dadanya mengingatkan bahwa kejadian semalam memang nyata. Doni duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kamu harus kuat, Mir. Ini cuma sebentar. Setelah itu kita bisa hidup kaya selamanya." Mira tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggigit bibirnya sendiri. Doni bangkit dan mengambil guci hitam itu. Dengan hati-hati, ia membuka tutupnya. Seketika, hawa dingin merayap ke seluruh ruangan, membuat Mira bergidik. Dari dalam guci, tuyul itu muncul lagi. Makhluk kecil itu merayap keluar dengan cepat. Matanya yang merah bersinar di dalam kegelapan, dan senyumnya masih sama seperti semalam, menyeramkan. Mira menelan ludah. Kali ini, ia bisa melihatnya lebih jelas. Kulit tuyul itu pucat kebiruan, dengan urat-urat halus terlihat di bawah permukaannya. Tangannya kecil, tapi kukunya panjang dan tajam. Tuyul itu merangkak mendekat. Mira menarik napas dalam, lalu perlahan membuka bagian atas baju tidurnya. Begitu bibir tuyul itu menyentuh kulitnya, Mira langsung tersentak. Rasanya seperti ada es yang menusuk tulangnya. Dinginnya bukan seperti menyusui bayi biasa, tapi seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Tuyul itu mulai menghisap dengan rakus. Mira ingin menjerit, tapi Doni mengusap punggungnya, berusaha menenangkannya. Mata Mira memanas, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa tubuhnya semakin lemas, seolah energi di dalam dirinya perlahan menghilang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, tuyul itu berhenti. Ia mengangkat wajahnya dan tersenyum. Ada sedikit cairan berwarna kehitaman di sudut bibirnya. Tuyul itu melompat kembali ke dalam guci. Seolah puas, ia menghilang dalam kegelapan. Doni segera menutup guci itu dan menatap Mira. "Sudah selesai, Mir. Kamu baik-baik saja?" Mira tidak menjawab. Ia hanya menggeleng lemah. Ia merasa seolah separuh jiwanya telah dihisap keluar. Pagi harinya, Mira bangun dengan tubuh terasa sangat lemas. Kepalanya pusing, tenggorokannya kering, dan dadanya masih terasa ngilu. Namun saat ia keluar kamar, matanya membelalak. Di ruang tamu, Doni sedang duduk di atas sofa baru yang sebelumnya tidak mereka miliki. Di lantai, ada beberapa kardus berisi pakaian baru, perhiasan, dan uang tunai yang berhamburan di meja. Mira menutup mulutnya dengan tangan. "Doni, ini semua dari mana?" Doni tersenyum lebar. "Rezeki kita, Mir. Tuyul itu bekerja semalaman."
Mira terdiam. Ia tahu betul dari mana asal uang itu. Itu bukan rezeki, itu adalah hasil dari sesuatu yang tidak wajar. Tapi sebelum ia sempat mengatakan apapun, Doni sudah menarik tangannya. "Ayo, kita belanja hari ini," katanya dengan penuh semangat. Mira ingin menolak, ingin mengatakan bahwa semua ini salah. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk berdebat. Sejak malam itu hidup mereka mulai berubah. Rumah mereka yang tadinya kumuh perlahan berubah menjadi mewah. Perabotan diganti baru, lemari pakaian penuh dengan barang-barang mahal, dan makanan tak pernah lagi kekurangan. Namun di sisi lain, Mira semakin merasakan dampaknya. Setiap malam, tuyul itu kembali meminta susu. Setiap malam, Mira semakin lemas. Dan setiap malam, luka-luka kecil mulai muncul di kulitnya. Hari-hari berlalu, dan kekayaan Doni semakin melimpah. Setiap pagi, uang bertumpuk muncul begitu saja di laci lemari, di bawah kasur, bahkan di dalam kulkas. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi Doni tak peduli. Sementara itu, Mira semakin tersiksa. Setiap malam, tuyul itu menghisap susu dari tubuhnya tanpa ampun. Dulu, rasanya hanya dingin menusuk. Tapi kini, ada sensasi perih yang menjalar setelahnya, seolah kulitnya mulai terkikis dari dalam. Suatu malam, saat Mira melepas bajunya di depan cermin, ia nyaris menjerit. Dadanya tak lagi kencang seperti dulu. Kulitnya tampak lebih kering, dengan warna yang semakin pucat. Ada guratan merah seperti luka lecet di sekitar areola. Ia menggigit bibirnya. Ini bukan lagi sekadar kelelahan biasa. Mira berbalik menatap Doni yang sedang menghitung uang di meja. "Don, aku gak kuat lagi." Doni menoleh, alisnya mengernyit. "Maksud kamu?" Mira menelan ludah. "Aku gak bisa terus-terusan menyusui tuyul itu. Tubuhku sakit, dadaku mulai luka." Doni terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Mir, kita sudah terlanjur masuk ke sini. Kalau kamu berhenti, kita bisa kehilangan semuanya." "Tapi aku bisa mati kalau begini terus," seru Mira, suaranya bergetar. Doni berdiri dan berjalan ke arahnya. "Cuma sebentar lagi, aku janji, kalau kita sudah cukup kaya, kita akan berhenti." Malam itu, Mira kembali duduk di tepi ranjang dengan hati yang berat. Seperti biasa, Doni mengambil guci hitam dari sudut kamar. Saat tutupnya dibuka, tuyul itu muncul. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mira bisa melihat tatapan tuyul itu lebih dekat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada ketamakan dalam matanya. Makhluk itu semakin agresif, merangkak ke arahnya lebih cepat dari biasanya. Begitu bibir tuyul itu menyentuh kulitnya, Mira hampir menjerit. Rasanya jauh lebih menyakitkan. Seolah makhluk itu tak lagi sekadar menghisap susu, tapi juga menyerap sesuatu yang lebih dalam dari tubuhnya. Tangan tuyul itu mencengkeram kulitnya erat, kukunya yang tajam melukai dagingnya, meninggalkan goresan kecil yang mengeluarkan cairan bening. Doni yang duduk di dekatnya hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Ketika tuyul itu akhirnya selesai dan masuk kembali ke dalam guci, Mira jatuh terduduk di lantai. Nafasnya tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin. Ia melirik dadanya, dan kali ini luka lecetnya mulai berubah warna menjadi kehitaman. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Doni, suaranya datar. Mira ingin marah, ingin berteriak padanya. Tapi ia tahu, semua ini percuma. Ia hanya bisa menangis dalam diam, sementara Doni kembali menghitung tumpukan uang yang terus bertambah. Mira mulai sadar, ini bukan tentang kekayaan semata. Doni sudah kecanduan pesugihan ini, dan ia tak akan pernah menghentikannya. Setiap malam, Mira harus menjalani ritual menyusui tuyul. Rasa perih semakin menjadi-jadi, dan luka-luka di dadanya tak kunjung sembuh. Setiap pagi,
ia melihat bayangannya di cermin. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya tampak lebih tirus, dan kulitnya pucat seperti orang yang hampir mati. Sampai suatu malam, ada sesuatu yang benar-benar membuatnya ketakutan. Ketika tuyul itu menghisapnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sensasi dingin yang biasanya menusuk kini bercampur dengan rasa panas yang menyakitkan. Ia menahan jeritannya, menggigit bibir sampai berdarah. Tapi saat tuyul itu menarik kepalanya, Mira merasakan sesuatu yang mengalir menuruni tubuhnya. Ia menunduk. Dadanya mengeluarkan cairan yang tidak lagi berwarna putih seperti susu. Kini warnanya kemerahan, seperti darah. Mata Mira melebar. Tuyul itu menjilat bibirnya, seolah menikmati cairan itu lebih dari sebelumnya. Mira tersentak mundur, tubuhnya gemetar. "Don, lihat ini." Doni menatap sekilas, tapi hanya mengangkat bahu. "Mungkin biasa aja, Mir. Kamu terlalu capek." "Ini bukan biasa, Don. Aku mengeluarkan darah." Doni menutup guci dan mendekatinya. "Kalau kamu terlalu lemah, kita bisa cari cara lain." Mira berharap Doni akan mengatakan sesuatu yang membuatnya tenang, tapi yang keluar dari mulutnya justru lebih mengerikan. "Aku akan cari dukun yang bisa bikin tubuh kamu lebih kuat, supaya kamu bisa terus menyusui tuyul ini." Mira merasa kepalanya berputar. Doni tidak peduli bahwa ia sudah hampir mati. Yang ia pedulikan hanya uang. Mira tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Bahkan ketika tuyul belum keluar dari guci, ia sudah merasa tubuhnya seperti dilubangi dari dalam. Siang hari pun ia tidak merasa lebih baik. Nafsu makannya hilang, tubuhnya semakin kurus, dan lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Suatu pagi, saat ia bangun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi, pandangannya berkunang-kunang. Dunia terasa berputar. Lalu semuanya menjadi gelap. Ia terbangun di atas ranjang dengan Doni di sampingnya. "Kamu kenapa, Mir?" Doni bertanya dengan nada datar. Mira menatapnya dengan lemah. "Aku nggak kuat lagi. Aku mau berhenti, Don." Doni menghela napas panjang, seolah bosan dengan pembicaraan ini. "Kita sudah hampir sampai di puncak, Mir. Cuma sebentar lagi." Mira menggeleng, air mata mengalir di pipinya. "Aku nggak peduli seberapa kaya kita. Aku nggak mau mati." Doni menatapnya dalam-dalam. Mata suaminya yang dulu penuh kasih sayang kini hanya dipenuhi keserakahan. "Kamu harus bertahan, Mir." Mira menutup matanya. Ia tahu, ia tak akan bisa keluar dari ini hidup-hidup. Malam itu, Mira sudah tidak bisa lagi melawan. Tubuhnya terlalu lemah, tenaganya seakan terkuras habis setiap kali tuyul itu menghisapnya. Ketika Doni membuka guci, makhluk kecil itu merayap keluar dengan cepat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tuyul itu tampak lebih besar. Tubuhnya yang dulu kecil dan kurus kini tampak lebih berisi. Wajahnya lebih menyeramkan dan matanya semakin merah menyala. Mira menelan ludah. Ia ingin lari, ingin menolak, tapi tubuhnya terlalu lemas bahkan untuk berdiri. Tuyul itu melompat ke pangkuannya dan langsung menghisap dengan rakus. Mira merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Rasa dingin menusuk itu kini bercampur dengan sensasi seperti ribuan jarum yang ditusukkan ke kulitnya. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah, menahan jeritan yang nyaris keluar. Cairan yang mengalir dari tubuhnya sudah tidak seperti susu, bukan juga darah, melainkan sesuatu yang lebih kental, berwarna kehitaman, seperti nanah yang membusuk. Air mata mengalir di pipinya. Tuyul itu tidak peduli. Ia terus menghisap, semakin rakus, semakin kasar. Doni hanya duduk di dekatnya, menonton tanpa ekspresi. Seakan semua ini hanya rutinitas biasa. Ketika akhirnya tuyul itu selesai, Mira jatuh terkulai.
tubuhnya benar-benar tak berdaya. Pandangannya kabur, seolah ia sudah setengah mati. Doni membelai rambutnya. "Kamu kuat, Mir. Besok kita belanja lagi ya?" Mira tidak menjawab. Dalam hatinya ia tahu bahwa waktunya sudah hampir habis. Keesokan harinya, Mira tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya terlalu lemah bahkan untuk sekadar bergerak. Saat ia mencoba berdiri, lututnya langsung menyerah. Ia jatuh tersungkur ke lantai. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir dari dahinya. Doni hanya melihatnya dari jauh. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa khawatir. "Mungkin kamu butuh jamu penguat, Mir," katanya santai. Mira menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Aku gak kuat lagi, Don." Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Doni berjalan mendekatinya, berjongkok di sampingnya. "Kamu harus kuat, semua ini buat kita." "Tapi aku yang mati, Don." Air mata mengalir di pipi Mira. Doni menghela napas dan berdiri. "Aku akan cari dukun yang bisa bantu." Namun jauh di dalam hati Mira, ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Tubuhnya sudah hampir habis. Ia sudah bukan lagi manusia yang utuh. Hari demi hari berlalu dan Mira semakin sekarat. Luka di dadanya semakin melebar, membusuk, dan mengeluarkan bau anyir. Setiap kali disentuh, kulitnya terasa rapuh seperti kertas yang siap robek. Ia bahkan tidak bisa lagi merasakan bagian tubuhnya sendiri. Malam itu, saat Doni membuka guci, Mira ingin menolak. Tapi ia bahkan tidak punya tenaga untuk mengangkat tangannya. Tuyul itu keluar, lebih besar dari sebelumnya. Matanya semakin merah, tubuhnya lebih menyerupai makhluk buas daripada bayi. Saat ia mulai menghisap, Mira tak lagi merasa sakit. Mungkin karena tubuhnya sudah mati rasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dari luka di dadanya, bukan hanya cairan hitam yang keluar. Ada sesuatu yang lebih padat, seperti daging yang terkoyak. Tuyul itu semakin rakus. Ia tidak hanya menghisap, tapi juga mulai menggigit. Mira tidak bisa berteriak. Hanya air mata yang mengalir dari matanya yang kosong. Doni tetap diam, seakan tak peduli bahwa istrinya sedang dimakan hidup-hidup. Ketika tuyul itu selesai, Mira hanya bisa terbaring. Napasnya tinggal sisa-sisa. Ia menoleh ke arah Doni, mencoba mengucapkan sesuatu. Tapi bibirnya terlalu lemah untuk bergerak. Doni hanya tersenyum. "Sebentar lagi kita akan jadi yang terkaya, Mir." Mata Mira perlahan tertutup. Ia tahu ini malam terakhirnya. Pagi itu, Doni bangun dan menemukan Mira sudah tidak bernapas. Tubuh istrinya kaku di atas ranjang. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit, dengan wajah yang menunjukkan ketakutan luar biasa. Doni hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ia mengulurkan tangan, menyentuh dada istrinya yang kini hanya tinggal kulit dan tulang. Tak ada lagi yang bisa dihisap. Mira sudah habis. Doni berdiri dan berjalan ke arah guci. Ia membuka tutupnya perlahan. Tuyul itu muncul, menatapnya dengan mata berkilat. Doni tersenyum tipis. "Kita harus cari ibu baru untukmu." Mira hanya menjadi batu loncatan. Doni tidak pernah benar-benar mencintainya. Yang ia cintai hanya kekayaannya sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi Doni untuk menemukan wanita baru. Ia menikahi seorang janda muda bernama Sari, yang tertarik pada kekayaannya yang melimpah. Awalnya, Sari menikmati hidup penuh kemewahan. Rumah besar, perhiasan mahal, dan uang yang seakan tak ada habisnya. Tapi suatu malam, Doni membawanya ke kamar, menunjukkan guci hitam yang masih tersegel rapi. "Kamu mau lebih kaya lagi kan?" Sari mengangguk penuh antusias. Doni tersenyum. Malam itu, guci kembali dibuka, dan siklus mengerikan itu dimulai kembali.
Doni terus menjalankan pesugihan ini selama bertahun-tahun. Setiap kali istrinya mati kehabisan tenaga, ia akan mencari penggantinya. Satu persatu, perempuan-perempuan malang masuk ke dalam perangkapnya. Mereka berpikir mereka menikahi pria kaya yang penuh kasih. Mereka tidak tahu bahwa mereka hanya sekadar makanan bagi makhluk kecil yang bersembunyi di dalam guci. Dan Doni, ia tetap hidup, tetap kaya, tetap menikmati hasil dari darah dan penderitaan orang lain. Karena bagi orang serakah tidak pernah ada kata cukup, dan tuyul itu selalu lapar. Doni terus menikah dan mempersembahkan istrinya satu persatu sebagai induk bagi tuyulnya. Setiap kali satu wanita mati, ia akan mencari yang baru. Namun ada sesuatu yang berbeda. Semakin lama, tuyul itu tidak lagi puas dengan hanya susu dan darah. Ia semakin rakus, semakin liar. Istri keempat Doni, seorang wanita bernama Rina, meninggal lebih cepat dari yang lain. Luka di tubuhnya tidak hanya di dada, tetapi juga di bagian lain yang seharusnya tidak disentuh. Ketika Doni menemukan tubuhnya di pagi hari, wajah Rina membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Doni mulai merasa ada yang salah, tapi ia tidak bisa berhenti. Ia takut kehilangan segalanya. Setelah kematian Rina, Doni masih berusaha mencari istri baru. Namun sesuatu mulai menghantuinya. Setiap malam ia mendengar suara. Bukan hanya suara tangisan bayi, tapi suara wanita-wanita yang telah mati di tangannya. Mereka memanggil namanya dari dalam guci. Doni, kami lapar. Doni terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap guci hitam di sudut kamar yang kini tampak lebih besar dari sebelumnya. Bayang-bayang hitam merayap di sekitarnya, seperti ada sesuatu di dalam yang mencoba keluar. Doni menelan ludah. Apakah ia sudah melakukan kesalahan? Doni mulai mengalami gangguan aneh. Setiap kali ia bercermin, ia tidak melihat bayangannya sendiri. Sebaliknya, ia melihat wajah-wajah istrinya yang telah mati. Mira, Sari, Rina. Semua menatapnya dengan mata kosong. Kulit mereka membusuk dan dada mereka berlubang mengerikan. Mereka tidak berbicara, tapi dari bibir mereka mengalir darah hitam yang menetes ke lantai. Doni menggosok matanya, berharap ini hanya halusinasi. Tapi ketika ia membuka mata lagi, satu dari mereka sudah berdiri di belakangnya. Mira, dengan wajah pucat, matanya hitam legam. Doni berteriak dan melempar cermin itu hingga pecah berkeping-keping. Tapi suara mereka tidak berhenti. Doni, kami lapar. Doni mulai takut membuka guci. Tapi tuyul itu tidak bisa dibiarkan terlalu lama di dalam. Jika ia kelaparan, ia akan mengamuk. Malam itu, dengan tangan gemetar, Doni membuka segelnya. Namun kali ini, yang keluar bukan lagi makhluk kecil yang ia kenal. Tuyul itu telah berubah. Tubuhnya lebih besar, wajahnya lebih mirip manusia, tapi kulitnya hitam pekat dengan gigi-gigi tajam menonjol keluar. Matanya bukan lagi merah, tapi hitam legam, seperti lubang tanpa dasar. Doni mundur selangkah. Makhluk itu tersenyum. Doni, sekarang giliranmu. Doni tersentak. Apa maksudmu? Aku sudah memberimu banyak tumbal. Makhluk itu merangkak ke arahnya. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari lantai. Tapi aku ingin lebih. Aku ingin kau. Doni ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Malam itu teror sebenarnya baru dimulai. Doni merasakan tubuhnya semakin lemah. Sejak malam itu, tuyulnya tidak lagi meminta istri baru. Ia meminta sesuatu yang lebih mengerikan. Tuyul itu ingin menyusul langsung dari Doni. Awalnya Doni menolak. Tapi setiap kali ia menolak, sesuatu terjadi. Tangannya tiba-tiba membusuk, seakan dagingnya meleleh seperti lilin.
Lidahnya keluh, membuatnya tidak bisa bicara. Dan di malam-malam tertentu, ia bisa melihat istrinya yang telah mati, berdiri di pojok kamar, tersenyum penuh kebencian. Doni tidak punya pilihan. Dengan tangannya yang gemetar, ia membiarkan tuyul itu menempel di dadanya. Ia tidak tahu dari mana makhluk itu menghisapnya, tapi ia merasakan tubuhnya seperti dikosongkan. Kulitnya semakin pucat, otot-ototnya melemah, rambutnya mulai rontok, dan tuyul itu semakin kuat. Doni menyadari satu hal, ia akan mati jika terus seperti ini. Ia harus menghentikan tuyulnya sebelum terlambat. Tapi bagaimana? Ia ingat pesan dukun yang dulu memberinya guci. Jika kau ingin berhenti, kau harus mengunci makhluk itu kembali. Tapi hati-hati. Jika kau gagal, kau akan menjadi miliknya selamanya. Doni tidak peduli. Ia harus mencoba. Malam itu, saat tuyul keluar untuk menyusu, Doni menggenggam segel guci erat-erat. Begitu tuyul mulai menghisap, Doni menggigit lidahnya sendiri untuk menahan sakit. Kemudian dengan cepat, ia meraih tubuh tuyul dan mencoba mendorongnya kembali ke dalam guci. Namun makhluk itu berontak. Dan kali ini, tuyul itu tidak segan-segan untuk melawan. Tangan-tangannya mencengkeram dada Doni dengan kuku panjang yang tajam. Daging Doni terkoyak. Ia menjerit kesakitan, tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Dengan sisa tenaganya, ia menekan segel ke mulut guci. Namun sebelum ia sempat menutupnya, tuyul itu tersenyum dan segalanya menjadi gelap. Doni terbangun dalam kegelapan. Tubuhnya terasa ringan, seolah ia melayang. Ia mencoba bergerak tetapi tidak bisa. Suara-suara mulai terdengar di sekelilingnya. Tangisan wanita. Suara-suara lirih berbisik namanya. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Lalu ia melihat sesuatu. Bayangan tubuhnya sendiri. Ia masih di rumahnya, tergeletak di lantai, dengan dada berlubang besar. Darah mengalir membentuk pola aneh di sekitarnya. Dan di atas tubuhnya, tuyul itu berdiri, menatapnya, tersenyum. Sekarang kau milikku, Doni. Doni ingin menjerit, tapi ia tidak bisa. Ia telah menjadi bagian dari kutukan itu. Kini Doni bukan lagi manusia. Ia merasakan tubuhnya mengecil. Tangannya berubah menjadi kurus dan pucat. Ia mencoba melihat dirinya sendiri melalui pantulan jendela. Dan yang ia lihat membuatnya ingin menangis. Wajahnya bukan lagi wajah seorang pria dewasa. Ia telah menjadi tuyul, makhluk kecil yang selama ini ia pelihara. Doni berbalik ke arah makhluk yang dulu adalah tuyulnya. Makhluk itu kini berbentuk seperti dirinya, seorang pria dewasa. Ia mengenakan baju Doni, tersenyum puas, dan berjalan keluar kamar. Doni hanya bisa menatap dalam ketakutan. Ia ingin lari, tetapi tubuh kecilnya tidak bisa bergerak seperti dulu. Ia terlalu lemah, seperti tuyul-tuyul lain yang hanya bisa menunggu seseorang yang bisa menjadi inangnya. Doni yang baru, makhluk yang telah mengambil tubuhnya, mulai menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih kaya, masih memiliki rumah mewah, dan tentu saja ia masih mencari istri baru. Sementara Doni yang asli, dalam tubuh tuyulnya, hanya bisa melihat dalam keputusasaan. Ia ingin berbicara, ingin memberitahu orang-orang siapa dirinya. Tetapi mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara lirih seperti tangisan bayi. Dan setiap malam, tubuh kecilnya disimpan dalam guci. Dalam kegelapan, ia menangis. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Karena suatu hari nanti, akan ada seseorang yang cukup bodoh untuk membuka guci itu lagi. Dan saat itu terjadi, siklus akan terulang.